Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Necin Sunaria. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 5 Kelompok 3 PPSDM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mid mapping tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baik, kita masuk ke wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita amati apa itu hakikat atau pengertian dari wawasan kebangsaan dan bela negara. Hakikat wawasan kebangsaan secara bahasa adalah cara pandang, atau lebih luasnya, cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sendiri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara, menurut ahli, saya di sini mengambil teori dari Prof. Muladi. Beliau adalah Gubernur Lemhanas RI. Beliau menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang wawasan kebangsaan, mari kita tarik benang sejarahnya. Benang sejarah dari wawasan kebangsaan berawal dari tahun 1908. Pada tanggal 20 Mei, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia. Itu adalah sekolah kedokteran yang ada. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi yang akhirnya diberi nama Budi Utomo, yang digagas oleh Wahidin Sudirohusodo dan diketuai oleh Sutomo pada saat itu. Budi Utomo menjadi tonggak dasar kebangkitan Indonesia. Setelah lahirnya Budi Utomo, banyak lahir organisasi-organisasi lain. Di antaranya ada PI atau Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pertama yang menyematkan nama Indonesia di belakangnya. Perhimpunan Indonesia ini diperkasai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto pada tahun 1908 tanggal 25 Oktober di Leiden, Belanda. Benar saja, Budi Utomo menjadi api pemantik semangat rakyat Indonesia pada saat itu. Setelah Budi Utomo, banyak pergerakan-pergerakan nasional. Salah satunya lahirlah Kongres Pemuda pertama dan kedua. Kongres Pemuda pertama dihadiri oleh banyak organisasi pemuda yang saat itu masih bersifat kedaerahan. Salah satunya Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Celebes, dan lain-lain. Puncaknya pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda kedua. Pada kongres tersebut, Indonesia Raya yang merupakan lagu kebangsaan kita saat ini pertama kali dikumandangkan. Walau pada saat itu belum ada lirik Indonesia Raya Merdeka Merdeka. Kalian tahu? Ya, karena saat itu masih ada Belanda di Indonesia. Rapat itu pun diawasi oleh antek-antek Belanda. Angin segar seakan terus berhembus pada kemerdekaan negeri ini. Tanggal 1 Maret 1945, situasi krisis. Letnan Jenderal Kumachiki Harada, pemimpin pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan BPUPKI atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbicho Sakai. Singkat cerita,
karena BPUPKI dianggap hanya badan penyelidik yang menyelidiki apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi bangsa yang merdeka, maka 7 Agustus 1945 didirikanlah PPKI sebagai pengganti BPUPKI yang dianggap tugasnya telah selesai. PPKI saat itu diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, dan puncaknya adalah tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Apakah ketika Indonesia menyatakan merdeka, situasi langsung menjadi baik? Tentu saja tidak. Belanda terus merongrong, ingin kembali menguasai Indonesia yang saat itu terlepas dari tangan Jepang. Indonesia melakukan agresi militer 2 untuk menguasai kembali Indonesia. Apa yang dilakukan Indonesia untuk melawan saat itu? Apakah hanya diam? Tidak. Ada yang mengangkat senjata, melakukan perang gerilya, melakukan perlawanan di Surabaya, di Semarang, dan daerah-daerah lain pun melakukan perlawanan karena tidak ingin kemerdekaan yang telah digenggam terlepas. Apakah hanya perang yang dilakukan? Tidak. Jalur diplomasi pun terus diupayakan. Saat itu banyak diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia. Salah satunya adalah diplomasi Kalijati, Linggarjati. Kemudian perjanjian di tempat netral yaitu Renville, Romroyen, dan konferensi meja bundar. Itu semua dilakukan untuk apa? Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Harta, nyawa, tenaga saat itu dikorbankan oleh para pahlawan bangsa kita. Lanjut, kita akan membahas bela negara. Apa itu bela negara? Tadi banyak para pahlawan kita telah melakukan bela negara dengan mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk mengusir penjajah. Sedang apa sih pengertian bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Negara Indonesia telah menetapkan tanggal 18 Desember sebagai Hari Bela Negara. Hal tersebut sesuai dengan sejarah. Pada tanggal 19 Desember 1948 yang terjadi sebuah peristiwa sejarah di mana pada tanggal tersebut terbentuklah pemerintahan darurat dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan NKRI dalam rangka bela negara, serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Selanjutnya kita jabarkan apa itu nilai-nilai dasar bela negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Pada pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilandaskan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara. Poin-poinnya meliputi 1. Cinta tanah air. Tanpa rasa cinta kepada tanah air, sulit rasanya untuk mewujudkan bela negara. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara.
Semua pemuda harus disadarkan apa bangsa mereka, apa negara mereka. Selanjutnya, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Di tengah globalisasi, arus informasi yang sangat cepat, Pancasila harus dijadikan filter, dan semua warga negara harus setia pada filter tersebut. Selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, mempunyai kemampuan awal bela negara. Pertanyaan muncul, apakah wajib bela negara? Jawabannya adalah wajib. Salah satu pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan konsensus dasar berbangsa dan bernegara, pada pasal 30 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk melakukan bela negara. Terakhir, saya akan menyinggung 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, NKRI. Demikian penjelasan singkat saya dari mind mapping yang telah saya susun. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia satu nusa. Indonesia satu bangsa. Indonesia satu bahasa. NKRI harga mati.